Indonesia itu udah 3 gen loh. Hati-hati loh. Si Muna ngomongnya Indonesia ke Inggris ke si Bahasa Inggris. ke si siapa? Bahasa Peko. Inggris, bahasa Inggris. Si Pekora. Si Pekoranya broken English. Oh. Dia nggak ngerti sebenarnya bahasa Inggris, tapi Time Pro Rematch. Benar-benar broken English deh ya. iya parah banget, parah. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalnya emang mau ngomongin Pekora ya, aduh gila. Dalam banget. Kasih gue waktu seminggu deh ngomongin gitu, nggak berhenti deh ngomongin Pekora deh. Seminggu gua jabanin gitu kan. Masih banyak banget sih, walaupun apa ya, gue sih nggak dukung semuanya ya, nggak dukung semua talent ya, bahkan semua talent tuh nggak ada yang nggak gue subscribe sama gue semua gitu. Kalau perlu, kalau gue banyak duit sih jadi member semuanya gitu kan. Tapi banyak. Emang channel yang lu subscribe ada di YouTube apa gimana? Bukannya Whole Life apa gimana? Pekora punya channel masing-masing. Coba Pekora channelnya apa? Pekora. Ini ini subbreakernya 1,9 udah hampir 2M 2 juta. tempe maksudnya. Pekora Learning Indonesian Language. Coba. Gue baru lihat juga nih kan. Oh ini sama Muna. Oh Muna ini. Ini Muna ya. In 2077, what makes someone a criminal? Getting Selama malam, sayang, menang. Sayang, Pekola, cinta, menang. Sayang, cita. Cita, selamat pagi. Selamat tidur. Selamat malam. Punten. Penteng. Oh Muna orang Sunda. Nggak tahu sih orang mana. Penteng. Punten jadi Batak Punten. Salama makan. Korinci. Wake Oke, Bayangin lo collab bahasanya pada nggak ngerti masing-masing, bingung lah. Tapi mereka bisa dapet gitu kan vibe-nya gitu ya. Oh itu si Munanya ya? Iya itu. Ini POV-nya Muna kan? POV-nya Muna apa? POV-nya sih itu. POV-nya Pekora ya? Pekora. Banyak lah. Nanti selanjutnya banyak member-member lain sih yang gua pengen Explore. racunin ke gua. Iyalah. Oh, ada. Banyak banget dah. Bayangin aja udah berapa gen si Hololive? Hololive itu sekarang udah gen 6. Gen 6 dia gen 3. Gen 0 itu ada Sora, terus Sakura Miko, ada Akai Hato, sama satu lagi siapa ya? Siapa sih Gen 0 tuh? Ada ini ya? Siapa? Harusnya Azuki, cuma Azuki itu dia dulu bukan Hololive, Inonaka Music. Apa itu? Jadi salah satu, bukan part ya, mungkin apa ya disebutnya ya? Dulu tuh sebelum masuk ini ada Inonaka Subdivision gitu. Jadi kayak subdivision khusus buat yang penyanyi aja. Inonaka Music. Gua nggak begitu mendalami banget sih soal itu gitu. Yang Gen Zero itu berarti Sakura Miko, Tokino Sora, Akai Hato, terus apa lagi satu lagi ya?
lupa sih gue. Gen satunya itu ada Gen satunya itu siapa ya? Gen satunya itu ada Natsuhiro Matsuri, terus Akiroze. Banyak lah nanti gitu itu bahas lagi. Banyak banget. Semuanya gua support men. Soalnya apa ya? Ini loh. Ada satu ngebentuk sebuah kayak apa ya? Bukan simpati sih. Ya mungkin simpati kali ya. Jadi kayak rasa pengen ngedukung aja gitu. Ngelihat kerja kerasnya mereka gitu kan ya. Ya respect juga lu ke mereka. Oh respect parah sih. Karena apa ya? Gue selalu respect sama orang yang bisa ngelakuin apa yang gua nggak bisa. Itu ada teorinya gak? Iya kan? Jadi kenapa lu suka sama idol? Karena lu apa yang dia di idol itu sebenarnya perwujudan dari keinginan lu gak? Iya. Jadi ada lu tuh sebenarnya gue pengen kayak lu gitu. Jadi Iya. lu pengen kayak dia. Makanya gue respect sama orang yang bisa ngelakuin apa yang gue nggak bisa gitu. Jadi gue pengen bisa kayak gitu tapi orang bisa, respect banget gitu. Banyak lah yang alasan kenapa gue suka VTuber. Selain ini ya, selain faktor cute gitu kan, lucu gitu, apa karakternya bagus gitu. Selain itu ya. Tapi dia juga ini juga sih ada sedikit kesusahan gitu. Soalnya kan kalau VTuber yang sering gua lihat tuh kayak siapa yang di Twitch gitu ya. Yang selewatan ya. Kan ngandelin body kan. Oh iya kan kalau yang Twitch ya bukannya seksis atau kayak gimana gitu kan ya. Ya lo kalau nggak percaya lo main-main aja ke Twitch nonton kan. Iya kayak gitu kan. Banyak istilahnya yang cewek itu yang istilahnya cuma modal pakai bikini aja gitu kan. Ya bukannya gimana gitu. Ya nggak masalah, itu kan teknik pemasarannya mereka gitu kan, teknik marketingnya mereka ya begitu gitu. Ya nggak masalah lah. Ya jadi maksud gua perjuangan bukan bisa biar perjuangan sih, apa namanya? Effort si 2 kali lipat gitu. Iya si Hololive gitu. Udah mesti bikin karakter kan, karakter dia iya, kan. Buat ngidupin karakternya gitu terus kan ya. Mesti ada skill ngomong yang nonstop. Lu misalnya nge-Twitch itu, lu diem misalnya 10 menit cuman makan kuaci doang gitu kan. Ada kali viewer, ada kali yang subscribe. Coba kalau di Hololive gitu, diem 10 menit naon? Iya, nggak bisa, sedangkan mereka bentuknya avatar gitu kan, makan nggak kelihatan. Nggak mau harus cuap-cuap gitu. Ngomong. Iya. Makanya double di effort gitu. Mereka apa yang mereka lakuin itu double gitu effortnya, selain apa? Buat ngidupin karakter itu sendiri gitu kan, terus nyari bahasan gitu yang mau nggak mau. Bayangin tiap hari streaming men, apa nggak habis tuh bahasan tiap hari gitu kan. Walaupun emang sih streamer Twitch yang badannya kelihatan ya apalagi emang ada pasarnya sendiri, ada pasar sendiri, ada ini juga ada kesulitannya tersendiri ada juga. kesulitannya sendiri. Tapi bagi gua gitu yang mungkin bagi lo juga, gua lebih susah ngomong gitu. Jadi kalau lihat orang yang ngomongnya gampang banget, lancar banget gitu kan, gua salut gitu. Gila ya. Bisa ya kayak gitu ya gitu. Ya kalau lo emang apa kayak itu kan terserah mereka ya, nggak apa-apa gitu kan. Misalnya orang nunjukin badannya gitu kan pakai bikini atau apa buat menarik perhatian, ya wajar lah, itu kan buat menarik perhatian ya. Banyak lah orang-orang caranya gitu kan ya, salah satunya ya itu. Cuma kalau emang lo nggak percaya atau begini ya tonton aja Twitch dah, semuanya begitu gitu kan. Ya ada sih emang yang gamer jago cewek gitu banyak gitu. Cuma salah satu pemasarannya itu ada cewek yang ya kayak ASMR yang ear licking misalnya gitu kan. Itu kan ya ear licking doang oke lah. Tapi kan buat menarik orang nonton videonya ya ada orang yang menarik dengan cara menunjukkan bodinya gitu. Ya sebagai bentuk ini aja, bentuk apa ya, attention seeker aja. Orang tuh butuh ini, butuh sesuatu yang bisa dibikin jadi menarik gitu. Jadi orang tuh hook gitu ya, masuk gitu ke dia tuh, jadi terkait gitu, jadi pengen nonton terus gitu kan. Wajar lah. Dan si VTuber ini effortnya luar biasa gitu. Makanya gue respect banget sama mereka, gila. Dari apalagi Tokinosora ya. Tokinosora itu dengar gitu kan. Makanya disebut ada Kesatria 13 gitu, 13 Night. Karena si Tokinosora pertama kali live yang nonton cuma 13 orang. Sampai sekarang gila udah jadi top level VTuber gitu kan, gila gitu. Perjuangannya gila gitu. Emang susah sih kalau cuman
bukan cuma sih, emang susah kalau ngandelin ngomong. Iya. Agak-agak. Dan dia tuh pionir. Setelah apa hampir seumuran sama Kizuna Ai loh. Kalau Kizuna Ai kan lebih major label gitu. Yang megang tuh major gitu kan. Promosinya gede-gedean gitu kan. Nah, Tokyo Sora ini pertama kali Hololive muncul gitu. Dan si yang nonton cuma 13 orang. Perjuangan sampai sekarang gitu kan. Berapa? 5 tahun 6 tahun kali ya. Paling banyak berapa? 6 tahunan kali ya. Enggak, yang nonton dia streaming paling Oh banyak. sekarang udah banyak, udah sekali streaming bisa sampai ribuan lah yang nonton gitu. Apalagi bahkan ya kalau misalnya ngomongin yang lain kayak sekarang nih Pekora itu masuk streamer cewek yang paling banyak ditonton tahun ini tuh posisi 3 ya kalau nggak salah. Berapa orang? Itu pokoknya hitungannya gua nggak ngerti sih, hitungannya per bulan apa ke gimana, pokoknya itu Kalau per sekali stream gitu. per sekali stream itu minimal ya, minimal itu di atas 10.000. 10.000. Di atas 10.000 selalu sih, di atas 15.000 lah, 20.000 ke atas bahkan gitu kan rata-rata gitu. Ya pokoknya kalau dipukul rata ya sekitar 20.000 lah per stream. Pekora pakai avatar, bahasa aja orang nggak ngerti, bisa jadi nomor 3 di dunia yang paling ditonton, men. Soalnya kan underdog gitu, kan underdog. Orang nggak nyangka gitu. Ya paling yang nomor 1, nomor 2, 3 paling orang gitu Ya kan. oke lah ya, wajar lah Wajar gitu kan. Ini tiba-tiba makhluk ini. ada virtual YouTuber satu gitu kan yang istilahnya penontonnya aja segmented tuh gitu kan, cuma orang-orang yang tertarik sama hal-hal istilahnya Jepangan gitu kan, hal-hal yang animasi, anime tapi gitu. kan Jepang ibaratnya kan lingkaran besar gitu kan. Iya. Orang suka Jepang. Nah, si Pekora mungkin ada secuil di lingkaran besar itu yang suka ngerti nggak lo? Iya, paling dalam pikiran tuh paling yang suka berapa Pekora, sih gitu paling loh. segitu doang gitu kan. Iya, pikirannya kita ya elah gitu kan, sebanyak apa sih gitu, tapi ternyata nomor 3 di dunia cewek, streamer cewek yang paling banyak ditonton, lo bayangin. Saingannya cewek orang beneran loh. Ya istilahnya cakep lagi gitu kan, orang yang pasti banyak tertarik nonton lah, wajar lah orang nonton cewek cantik gitu kan, terus kita tonton ya wajar lah. Nah ini bayangin men, Avatar lo bayangin. Bahasanya aja orang nggak ngerti gitu loh, tapi banyak yang nonton, gila. Berarti kan karisma gitu kan, karisma si Pekora gitu, gimana pas lagi main game dia reaksinya gimana, kayak tadi lu bayangkan ketawa-ketawa gitu kan, gila sih. Yang gitu itu gila sih, maksud gua emang daya tariknya bagus sih. iya, gimana nggak respect coba, bayangin men, gila. Gua nggak habis pikir gitu, sebenarnya gua kaget juga pas pertama kali, emang di hampir tiap tahun sih, hampir hitungannya per semester atau kayak gimana gua ngerti. Jadi hitungan sih yang paling banyak ditonton itu. Karena kan hitungannya nggak cuma di YouTube doang kan, karena di semua platform stream kan, Twitch sama YouTube gitu kan. Pas pertama kali denger gitu, gila tuh dan saingannya Amoran, Pokimane, terus siapa sih yang terkenal itu si Jinity itu kayak campuran Korea gitu kalau nggak salah deh. Emang cakep sih, ya wajar lah. Penyanyi bukan? Bukan. Jadi kayak streamer biasa, streamer live ngobrol kayak gitu kali. Gua nggak ngikutin mereka juga karena VTuber is my life man gitu kan. Gue ngikutinnya VTuber aja. Mungkin kalau lu nggak tahu si Gintama ngebahas soal nggak bakal tahu tuh. Itu juga. Kan, itu sebenarnya titik apa sih namanya? Milestone iya. ya. Terus kan waktu itu kan 2000, gue mulai nonton itu 2019 kan. 2019 itu kalau nggak salah mulai pandemik. Iya nggak sih? Iya. Mulai corona kan. Karena gue selama ini emang jarang keluar rumah juga gitu. Jadi pandemik ngaruh-ngaruh amat, cuman karena si pandemik itu jadi lebih makin aja si YouTuber atau ya istilahnya sosial media persona gitu ya lebih banyak terekspos karena kan orang lebih banyak di rumah akses internet gitu kan, YouTube atau apa gitu kan. Jadi setelah itu gue nggak ini gara-gara apa? Karena gue suka si Sugita kan, Tomokazu Sugita. Gue nonton klip-klipnya dia dong, karena dia emang orangnya asik banget kan. Gue tonton gitu, terus di satu klip dia ngomongin Pekora. Tuh gue apaan nih anjir, terus dia ya orang seasik Tomokazu gitu kan, yang komedi banget, yang lucu banget gitu, tertarik sama satu persona. Gimana nggak penasaran coba, ya kan? Orang asik pasti tertarik sama yang asik juga gitu dong. Seleranya pasti bagus lah istilahnya gitu kan. Akhirnya gue penasaran, gue cari Pekora. Oke juga, wajar. Tomokazu kita suka ya. Apa ya istilahnya, karena gue juga suka personanya si Tomokazu Gita gitu kan, jadi ya wah gila.
Wajib gocek ya. Ternyata ya dari situlah gue liat Pekora, terus kenal Hololive. Terus karena gue ya penasaran gitu, akhirnya gue lihat Hololive, terus gue ternyata udah banyak gennya gitu kan. Pas itu tuh Pekora tuh baru gen 3 itu baru yang misalnya nggak paling baru nggak paling baru sih, tapi Emang awal-awal aja. masih misalnya masih fresh lah dari dia masuk gen 3 itu, mulai gen 3 itu masih fresh gitu. Antara gue mulai nonton itu berarti dia udah mulai 1 tahun lah si Pekora itu. Di gen 3 itu udah 1 tahun nih kalau nggak salah. Nah gen 4 itu baru pas gue tonton itu gen 4 tuh baru debut beberapa bulan sebelum itu baru debut kalau nggak salah. Yang gen 4 itu ada Kiri Koko tuh, itu gen 4 ya. Nah itu sejarah gimana gue kenal VTuber. Sebenarnya sih bukan kenal VTuber ya, sejarah kenal Hololive gitu. Sejarah kenal Pekora. Pekora karena kenal pertama kan si Kizuna Ai. Nah Kizuna Ai itu emang ya udah terkenal banget lah itu mah. Dai senpai lah pokoknya yang paling tinggi lah, ini pionir banget lah, parah itu. Makanya bersyukur gitu, bukan ya kesannya kayak ini banget gitu, kayak berkah banget gitu. Tapi emang bener sih menemani pas lagi pandemi itu kan emang beneran nggak kemana-mana gitu kan. Ya itu tontonannya mulai karena Tomoka Sugita kan mengenalkan gitu secara tidak langsung mengenalkan Pekora, ya udah tontonan gue Pekora gitu, pelipur lara udah asli. Makanya sebenarnya udah pengen gitu, udah lama pengen kenalin gitu, cuma karena sekarang momennya tepat gitu, jadi sekalian gue racunin. Dadah. Nggak ngeracunin sih, cuma mengimpart knowledge gitu biar ini buat nambah wawasan aja. Ternyata di dunia ini ada kayak Pekora, bernambah hasanah perwibuan gitu kan, kayak gitu kan. Pekora itu chef kiss loh. Itu menghibur banget sih, parah. Nanti lain kali kita bahas VTuber. Si VTuber ini juga banyak ngerilis single ya. Nah, salah satu favorit VTuber yang nyanyinya bagus gitu, salah satu membernya Hololive itu Hoshimachi Suise. Wah, gila suaranya cuy. Merdu. Parah John. Gampang kita bahas gila, lagi. Nah, selanjutnya sih gue pengen ngebahas Suise karena Suise itu punya karya lagu kan, ya sekalian kita react lagunya dia. Favorit gue sih Ghost, nanti kita denger boleh bareng-bareng lah sekalian ya. Oke, mungkin cukup panjang pembahasan kali ini karena cukup excited juga gitu, pengen kenalin Pekora ke teman-teman semua gitu kan. Ya mungkin udah banyak yang kenal Pekora lah. Jadi kalau misalnya kenal Pekora, ada pengetahuan lain, mau berbagi pengetahuan, berbagi trivia tentang Pekora, bisa komen-komen lah ya. Boleh. Silakan aja. Kalau ada info-info yang baru tentang Pekora. Iya boleh. Terus kalau misalnya emang ada klip-klip yang bisa bikin kita tertawa terbahak-bahak, boleh lah di share lah, gitu kan, di komen lah. Banyak kayaknya sih. Gue sebenarnya hampir tiap hari gue nonton Pekora men. Setiap Pekora nonton, cuma kadang gue nggak fokus gitu kan, nggak nonton full fokus gitu kan. Jadi denger suaranya aja. Kayak denger radio gitu jatuhnya gitu kan. Cuma emang ya si clipper itu suka nemuin momen-momen yang pas kadang kita kelewat gitu. Pas lagi nonton kadang kita kelewat, tapi si clipper itu tuh bisa gitu dapetin momen-momen itu terus di klip, terus dibikin videonya gitu kan. Itu bersyukur lah. Gue juga terima kasih buat clipper lah, pokoknya itu keren abis. Jadi buat selanjutnya kita bahas kayak VTuber lain, salah satunya itu Suise kita udah colek Suise ini, nanti kita bahas Suise selanjutnya. Terus yang jadi fenomenal Hololive ID yang baru tuh si Kobo Kanairu itu lumayan fenomenal juga, salah satu Hololive ID yang viewernya selalu banyak. Salut gua. Dan bahasanya ngapak banget itu, parah. Gua nggak tahu tuh orang Depok, Bekasi apa mana sih tuh orang gitu kan, bahasanya orang Indonesia. Hololive ID dia yang gen baru, gen 3 baru debut berapa bulan ya, awal tahun ini lah kalau nggak salah. Buat konten kali ini mungkin segitu aja karena udah panjang banget gara-gara terlalu excited buat ngejelasin soal Pekora, parah banget ini excitednya. Jadi kita sudahi konten kali ini. Sampai ketemu di video berikut. Oh iya, jangan lupa
Jangan lupa biar nggak ketinggalan di subscribe dulu dong. Subscribe dan like. Di subscribe. Kalau bahasa Jepang channel Toroku. Onegaishimasu. Wibu biasa wibu. Ibunya keluar. Udah sampai di sini untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.